Jelas, Bu? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita mau lanjut membahas tentang poin tema kita, bagaimana kita menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nah, ini adalah kelanjutan dari sesi minggu lalu. Kita sudah membahas poin pertama, dan hari ini kita akan lanjut membahas tentang poin yang kedua, bagaimana kita menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nah, kita mau mengingat kembali ayat kunci yang kita renungkan. Kita mau sama-sama lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, Petrus menuliskan kepada orang-orang percaya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi muridnya, kita akan mengalami banyak penderitaan. Nah, khususnya penderitaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, karena orang Yahudi percaya, saudara, seperti yang ditulis dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 2, bahwa sebelum kedatangan Tuhan pada akhir zaman akan datang masa penderitaan yang sangat besar. Nah, karena itu, saudara, bagaimana menghadapi penderitaan atau masa sukar di akhir zaman? Nah, Petrus memberikan kepada kita 3 kunci untuk menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nah, kita sudah lihat poin pertama minggu yang lalu. Next, poin pertama adalah, saudara, ya, kalau kita mau menghadapi masa sukar di akhir zaman, kita mesti berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, kita seringkali, saudaraku, berdoa tapi nggak tekun. Hari Senin berdoa, Selasa nggak berdoa. Rabu doa, Kamis bolong lagi, saudara. Kita nggak tekun. Ya, atau ada orang yang tekun berdoa, saudara, tapi nggak sungguh-sungguh. Doanya agamawi. Doa-doa yang demikian, saudara, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kita mesti doa yang sungguh-sungguh. Ya, doa yang bagaimana? Nah, doa di sini di dalam bahasa aslinya adalah proseo homai. Artinya berdoa di hadirat Allah atau berdoa di hadapan muka Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, doa yang demikian, doa yang sungguh-sungguh, saudara, doa yang menghasilkan buah, saudara, bukan doa yang agamawi. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu. Doa yang demikian haruslah doa yang, saudaraku, dipimpin oleh Roh Kudus atau doa dalam roh. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa berdoa, kata Alkitab. Tetapi Roh Kudus menolong kita, saudara, supaya apa, saudaraku, kita bisa menghadapi masa sukar di dalam hidup kita. Itulah Roma 8. Ya, sebab di dalam penderitaan kita, saudara, kita itu nggak tahu bagaimana kita harus berdoa, apa yang perlu kita doakan. Tapi Roh Kudus sendiri berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti oleh bahasa manusia. Ya, artinya ini adalah konteksnya bahasa roh. Saudara, dengan kita berbahasa roh,
sebenarnya Roh Kudus sedang mengurapi roh kita, sehingga kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan dalam bahasa manusia, ya, maka doa yang demikian doa yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga saudaraku, ketika kita berdoa dalam roh, kita ya dapat mengatasi semua penderitaan-penderitaan yang kita alami, khususnya di akhir zaman. Ya, maka Allah turut bekerja dalam penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Yaitu kita makin diubah serupa Kristus. Penderitaan boleh datang, tapi kita makin diubah, makin serupa Kristus. Ya, sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Kalau kita terus berdoa dalam roh, kita bukan hanya pemenang, kita lebih dari pemenang. Itulah konteks Roma pasal 8. Jadi saudara, mari kita terus-menerus berdoa dalam roh di akhir zaman. Itu sesuai dengan nasihat ya dari para rasul, saudaraku. Bagaimana kita menghadapi penderitaan di akhir zaman, ya harus melalui doa. Nah, ini kita sudah bahas, saudaraku, minggu lalu. Nah, minggu ini, ya hari ini kita lanjut membahas poin yang kedua. Ya, bagaimana kunci menghadapi penderitaan ya di akhir zaman, saudara. Yang kedua, next, kita akan lihat yang kedua adalah ya ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi yang terutama, nah ini utama sekali. Ini penting sekali, ya. Ini yang terutama di akhir zaman. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, saudara-saudara, jadi ya kita harus, saudara, praktek saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Karena kalau kita baca, saudara, di dalam Matius 24, apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Ini dari perkataan Yesus sendiri. Ya, Yesus berkata, saudara, kamu akan dengar deru perang. Kamu akan mendengar kabar tentang peperangan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tapi kata Tuhan, janganlah kamu takut. Ya, jangan takut, karena itu semua harus terjadi. Ya, kemudian dia lanjut membahas tentang akan ada kelaparan, akan ada bencana-bencana alam. Ya, akan ada penyakit-penyakit, saudara. Ya, tapi kemudian, saudara, dia berkata demikian, tapi semua itu barulah permulaan penderitaan. Oh, itu belum apa-apa, baru permulaan penderitaan. Nah, berarti ada penderitaan yang lebih besar. Penderitaan itulah yang Daniel 12 ayat 1-2 nubuatkan, saudara. Akan ada datang penderitaan besar. Nah, Yesus terangkan seperti apa penderitaan besar itu, saudara. Dia bilang, sebab kamu akan dibenci oleh segala bangsa. Akan ada aniaya global, saudara. Ya. Kemudian dia bilang begini, nah ini perhatikan, saudara. Banyak orang akan murtad. Nah, ini dia. Banyak orang akan terluka, bahasa Inggrisnya. Ya, offended, terluka. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya, dan mereka saling membenci dan saling menyerahkan. Ya, dan banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Orang yang kepahitan itu. Orang yang terluka itu, saudara. Orang yang murtad itu akan kena pengajaran sesat, saudara. Kemudian dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka
kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, ini dia. Banyak orang kasihnya menjadi dingin. Ya. Lalu siapa yang diselamatkan? Nah, ayat berikutnya bilang, tetapi barang siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Nah, siapa yang bisa diselamatkan, yang bertahan sampai akhir? Orang yang menjaga supaya kasihnya jangan dingin. Itu dia. Ya, kalau saudara jadi dingin kasihnya, saudara akan murtad, saudara. Nah, peringatan soal murtad harus kita perhatikan, saudara. Ya, jadi ciri orang yang murtad adalah dia kehilangan kasih, saudara. Dia kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, dia kemudian, saudaraku, jatuh ya dari saudaraku, dari posisi yang tinggi kepada posisi yang dalam sekali. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Ya, di situ saudaraku kita kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, nah ini parah, saudara. Kalau kita, saudaraku, kehilangan kasih yang mula-mula itu, ya, itulah tanda-tandanya, ya, saudaraku, kita murtad. Saudaraku, makanya supaya kita jangan murtad, kasihnya jangan dingin. Inilah jalan keluarnya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ini saudara yang saya mau bahas. Ayat 9 saya tidak akan bahas ya hari ini, tapi saudaraku ayat 8 ini penting. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, apa artinya kasih menutupi banyak dosa? Nah, kita seringkali kurang memahami artinya. Ya, memang ini ada sedikit beberapa tafsiran yang ya bukan berbeda sekali, tapi berbeda sedikit. Ya, nah saya mau ajak saudara melihat apa artinya kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kata menutupi seringkali kita pikir gini, oh kasih itu nutup-nutupin dosa. Oh, dosa jangan dibongkar, jangan ngomongin. Ya, jadi artinya kita kompromi aja sama dosa. Karena kita mengasihi orang itu. Ya, jangan kasihnya jangan dibongkar, ditutupi aja, udah. Ya, memang tentunya kalau kita mengasihi juga kita nggak sembarangan menggosip dosa orang. Kita nggak sembarangan menyebarkan dosa orang. Ya, memberitahu orang lain, ya itu juga saudaraku nggak benar ya. Ya, tapi saudara, apa sebenarnya konteksnya kata menutupi banyak dosa ini? Nah, kita mesti lihat apa arti kata menutupi. Next, kita lihat berikutnya, saudara. Ya, nah kata menutupi next berikutnya, ya itu adalah ya dalam bahasa perjanjian, dalam perjanjian baru itu kalupto. Menutupi itu kalupto. Nah, dalam perjanjian baru, saudara, kata kalupto memang luas penggunaannya. Ya, luas sekali. Nah, kita mesti lihat konteksnya adalah ini sebenarnya mengacu kepada perjanjian lama. Karena ini diambil dari konsep perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian lama, kata menutupi, saudara, itu kausau. Nah, kausau, saudara, punya arti ya adalah saudara mengcover ya, menutupi itu seperti kita nutupi sesuatu dengan cairan bisa atau menutupi sesuatu dengan kain ya. Nah, itu saudaraku kausau. Nah, kausau juga saudaraku unik sekali. Itu artinya menutupi ketelanjangan seseorang. Jadi kalau saya pakaikan seseorang ya dengan pakaian supaya dia jangan telanjang, itu kausau. Saya menutupi dia.
ya, cover, menutupi. Nah, jadi apa artinya, saudara, ya, menutupi banyak dosa? Kasih menutupi banyak dosa. Nah, artinya, saudara, sebenarnya dari kata kausal, ya, artinya menutupi itu adalah mengampuni. Ya, jadi kasih mengampuni banyak dosa. Nah, kenapa, saudara? Karena di perjanjian lama, saudara, kalau orang berbuat dosa, dia mesti datang sama imam, lalu imam konseling orang itu, ya, lalu saudara imam akan mempersembahkan seekor korban binatang yang dikorbankan, darahnya diambil, saudara, kemudian darah ini dipercikkan, ya, dosa dia ditutupi oleh darah ini, saudara, ditutupi oleh darah, artinya diampuni oleh korban binatang itu, saudara. Ya, jadi itu konsepnya. Nah, ini juga konsepnya berasal dari Kejadian, saudara. Masih ingat di kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa, lihat gambar sebelah kirinya, ketika Adam dan Hawa, saudara, berbuat dosa, mereka telanjang, mereka ketakutan, mereka sembunyi, mereka, ya, menutupi auratnya dengan, saudaraku, daun arah. Lalu Tuhan panggil Adam dan Hawa, dan apa yang Tuhan katakan? Tanggalkan pakaianmu, ya, pakaian dari daun arah itu, tanggalkan. Lalu Tuhan mengambil kulit binatang, menutupi ketelanjangan mereka. Nah, kulit binatang ini dari mana, saudara? Tentunya ada binatang yang disembelih, ya kan? Jadi Tuhan menyembelih seekor binatang, ya, mengambil kulitnya dan menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang ini. Nah, saudara, ini adalah nubuatan tentang satu hari kelak akan datang ke dunia ini, yaitu anak domba Allah. Ya, itulah Kristus Sang Mesias itu, saudara. Dialah anak domba Allah yang akan dikorbankan, saudara, bagi kita, supaya pengorbanannya menutupi ketelanjangan kita, supaya pengorbanannya, saudara, menutupi dosa kita, mengampuni dosa kita. Bukankah ini yang kita peringati, kita, saudaraku, peringati di minggu lalu, yaitu Paskah. Saudara-saudara, jadi kata menutupi di sini adalah, ya, artinya mengampuni. Nah, ini cocok dengan tafsiran dari TSI, ya. TSI cenderung menafsirkan ini, saudara. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang paling penting di atas semuanya, kamu semua harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Sifat saling mengasihi, perhatikan, akan mendorongmu untuk saling memaafkan. Nah, ini dia, saudara, cocok. Jadi, saudara, kasih menutupi banyak dosa artinya kasih memaafkan banyak dosa. Itu artinya kasih mengampuni banyak dosa. Ya. Bagaimana saudara tahu saudara udah mengasihi seseorang? Bukan karena saudara, ya, sudah memberi waktu kepada orang itu. Ya, memberi waktu tidak salah, saudara. Ya. Nah, tapi ingat, orang yang tidak percaya pun bisa memberi waktu. Ya. Nah, ada yang bilang, aku udah mengasihi anak-anakku. Bagaimana? Ya, aku sudah memberikan harta kepada mereka. Saudara, orang yang memberi harta belum tentu mengasihi. Kata 1 Korintus 13. Ya, ada yang bilang, saya sudah berkorban buat istri saya. Saudara yang berkorban belum tentu mengasihi. 1 Korintus 13 katakan demikian. Ada orang yang mengorbankan dirinya, tapi dia nggak punya kasih. Saudara, jadi apa tandanya saudara mengasihi seseorang?
Apa tandanya saudara mengasihi istrimu, anak-anakmu, atau orang tuamu? Ini dia tandanya, saudara. Kalau engkau mengampuni banyak dosanya, itu dia, banyak, bukan sedikit, banyak dosanya, saudara. Ya, kalau engkau cuma mengampuni 1-2 kali, engkau belum mengasihi dia, saudara. Ya, bahkan ada orang bilang gini, Pak Edi, saya kayaknya udah cukup deh mengasihi istri saya. Waduh, istri saya udah 7 kali salah, ya. Saya udah ampuni dia 7 kali, Pak Edi. Ya, tapi dia bikin lagi, bikin lagi. Wah, yang ke-8 udahlah. Saya sorry Pak Edi, udah nggak bisa saya mengasihi dia lagi. Ya, sorry, sekali lagi dia bikin, tidak ada ampun dari saya. Nah, orang ini sombong, saudara. Pikir dia udah hebat, dia udah mengasihi. Belum. Orang ini belum mengasihi istrinya. Karena kasih menutupi berapa dosa? Banyak dosa, kata orang Jawa. Bukan cuma banyak, banyak dosa. Ya, saudara. Wow, saudara bilang, tapi saya udah ampuni berulang-ulang loh Pak Edi. Ini sama kayak Petrus. Mari kita lihat next. Satu kali Petrus datang sama Tuhan Yesus. Berikutnya, saudara. Matius 18:21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Jadi saya tambah kata kah di situ ya. Jadi Petrus 1 kali datang sama Tuhan, dia kelihatannya saudara ya udah nggak tahan karena disakiti terus sama saudaranya, ya karena saudaranya bikin salah sama dia 7 kali udah berbuat dosa terhadap dia. Nah, dia ingin tahu sebenarnya berapa sih batasnya, ya kita harus mengampuni saudara kita. Ya dia udah gatel, udah nggak tahan, pengen balas. Ya dia pengen tanya batasnya berapa kali Tuhan saudaraku salah terhadap aku. Ya, nah ini konteksnya nanti kalau saudara baca dalam Lukas pasal 17, kalau nggak salah ayat 5, ya. Saudara, di situ Yesus bilang, kalau saudaramu berbuat dosa 7 kali dalam sehari dan dia menyesal, ampunilah dia. Wow, jadi konteksnya 7 kali dalam sehari terhadap orang yang sama, kesalahan yang sama. Ya, jadi Petrus nanya itu sebenarnya, Tuhan, kalau saudaraku berbuat dosa kepada aku dalam sehari, kesalahannya itu juga dalam sehari, 7 kali udah dia bikin salah, Tuhan sebenarnya aku harus ngampuni dia berapa kali? Apakah 7 kali batasnya? Nah, Yesus bilang begini ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Alamak, alamak. Amsyong, saudara. Bukan 7 kali. Jadi sampai berapa kali Tuhan Yesus? Sampai 70 kali 7 kali. Wow. Itu artinya kita mesti ampuni orang, saudara. Berapa banyak? Ya, 70 kali 7 kali. Berapa itu? 490 kali. Itu artinya dalam sehari terhadap orang yang sama, kesalahan yang sama atau dosa yang sama. Wow, berarti saudara kita mesti ngampuni saudara kita 490 kali dalam sehari. Nah, itu berarti berapa menit sekali, saudara? Kira-kira saudara kita berbuat dosa terhadap kita. Nah, kalau kita kurangin jam tidur, saudara, sisa waktu yang kita punya adalah
980 menit. Nah, kalau kita bagi 490 kali, ya itu kira-kira 2 menit sekali. Nah, kalau 2 menit sekali ada yang datang sama saudara, saudara digampar. Ya, kemudian orang itu tunggu 2 menit, dia datang lagi, gampar lagi. Dia tunggu lagi 2 menit, gampar lagi. Coba saudara, apa enggak remuk tuh mukanya saudara? Ya, dia gampar terus tiap 2 menit. Orang yang sama, kesalahan yang sama dalam sehari. Tiap 2 menit, saudara. Nah, saudara harus ngampuni dia menurut ajarannya Yesus. Ya, wow. Ini saudara bikin Petrus pusing. Petrus bilang, mana mungkin ini dipraktekkan? Mana mungkin? Betul, saudara. Ini nggak mungkin bisa dipraktekkan. Ya, kalau pakai kekuatan kita, nggak mungkin, saudara. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena ini tanda kutip gila ini ide ini, saudaraku. Ya kan? Kan ide yang aneh sekali, nggak masuk akal. Ya kan? Kalau orang populer bilang, wah ini ide gila ini. Mana mungkin kita bisa praktekkan ini? Ya nggak masuk akal. Makanya ada yang bilang sama saya, Pak Edi, orang kekristenan itu ya, itu sulit dipraktekkan, Pak Edi. Saya bilang, bukan sulit. Mustahil dipraktekkan dengan kekuatan kita. Ya, kekristenan itu mustahil dipraktekkan dengan kekuatan kita. Ya. Tapi saudaraku, kita bisa praktekkan ini kalau kita ngerti rahasianya. Bagaimana kita bisa praktekkan ini, saudara? Nah, Petrus sampai stres ya waktu Yesus ngomong ini, saudara. Ya, kenapa Yesus kasih perumpamaan yang begitu ekstrim? Sebenarnya Yesus mau ngomong, kamu nggak mungkin bisa praktekkan ini kalau kamu nggak ngerti, ya, bagaimana kuasa pengampunan itu. Ya, kalau kamu nggak ngerti, kamu memang nggak bisa praktekkan ini. Nah, maka dia kemudian memberikan sebuah perumpamaan. Next, saudaraku. Ya, dia memberikan suatu perumpamaan. Ya, dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dia menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, lewat perumpamaan ini, saudara, oh, kita baru ngerti. Ya, tadi itu bisa dipraktekkan kalau kita ngerti perumpamaan ini. Ya, nah Yesus kasih perumpamaan tentang ada seorang yang dia adalah hamba dalam sebuah kerajaan. Dia utang sama rajanya, saudaraku, 10.000 talenta. Ya, ini gambar yang sebelah kiri. Lalu satu hari raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dan kedapatanlah orang ini utangnya 10.000 talenta. Maka kata raja, ya, kamu bayar. Ya, dia bilang begini, ya Tuan, saya akan bayar. Ya, dia bilang sama rajanya, minta dia mau bayar, saudara, 10.000 talenta ini. Nah, raja ini begitu mendengar kata-kata dia, jatuhlah belas kasihannya. Ya, raja ini bilang, ya oke, kamu nggak mungkin bisa bayar ini. Udah, ya aku kasihan sama kamu. Saya ampuni 10.000 talenta ini. Kamu nggak usah bayar, karena kamu nggak mungkin bisa bayar ini 10.000 talenta. Ya udah selesai, aku ampuni kamu. Wah, orang ini saudara sukacitanya. Wih, dia kemudian saudaraku ya bersyukur. Kemudian dia keluar, saudara. Nah, waktu dia keluar, nah ini gambar sebelah kanan. Dia ketemu temannya, saudara, yang cuman utang sama dia 100 dinar. Ya, utang 100 dinar. Maka dia bilang sama temannya, sini kamu, sini kamu.
kamu utang saya 100 dinar kan? Bayar. Ya, temennya bilang, tunggulah, aku belum punya uang, aku nggak bisa bayar. Tidak bisa, bayar sekarang juga. Aduh, aku nggak punya uang. Ya, tidak bisa. Kalau kamu nggak bayar, aku penjarakan kamu sekarang juga. Dia pegang apanya itu saudaraku, ya kerah bajunya dia cekek. Dia bilang, bayar nggak sekarang? Ya, akhirnya saudara dia bawa temennya, ya dia penjarakan temennya. Wow, orang-orang sekitar ini saudaraku mendengar itu, tahu kasus orang ini saudara, maka orang-orang yang sekitarnya ini melaporkan hal itu kepada sang raja. Ya, ya ngomong sama sang raja, ini orang nggak tahu diri, udah diampuni, udah dihapus hutangnya 10.000 talenta, masa temennya cuman utang sama dia 100 dinar, dia nggak mau lepaskan itu. Wow, raja denger itu, ya raja bilang, ini orang nggak tahu diuntung, ini orang nggak tahu diri, panggil dia. Maka dia dipanggil saudara, lalu dia diserahkan kepada Algojo. Ya, dia, kamu mau main hitung-hitungan? Oke, baik. Kalau kamu mau main hitung-hitungan, ya kamu bayar utang kamu, ya bayar. Nah, zaman dulu saudara, orang kalau nggak bisa bayar hutang, dia diadili dulu, ya dihakimi, kemudian diserahkan kepada algojo, saudara. Nah, algojo itu tugasnya adalah menyiksa orang sampai orang itu bayar, ya. Nah, kalau dia nggak bisa bayar, saudara, diri dia dijual, ya, anak istrinya dijual, dibudak untuk bayar seumur hidup utang yang dia nggak bisa bayar. Ngeri kan saudara? Nah, itulah keadilan. Oke, kamu mau main keadilan? Oke, sekarang sini. Ya, maka saudara orang ini akhirnya diadili, masuk penjara, di penjara dia disiksa oleh Algojo. Ya, Algojo akan gebukin dia. Ya, mana kamu punya harta nggak? Kalau dia bohong, digebukin. Sampai dia ngaku, iya, aku punya rumah. Sita rumahnya. Apalagi yang kamu punya? Gebuk lagi, ya saudara. Dia kemudian saudaraku bilang, iya aku punya sawah, punya ladang. Ambil ladangnya. Sampai dia ngaku semua hartanya punya berapa. Nah, sisanya tetap kalau nggak bisa bayar, dirinya dijual, saudara. Ya, dia akan jadi budak seumur hidupnya untuk bayar utangnya. Pokoknya kamu mesti bayar. Nah, orang ini, saudara, ya pastilah dia nggak bisa bayar utangnya. Dia sok banget, saudara, bilang sama raja, aku akan bayar utangnya. Aku akan bayar utangnya. Jadi orang ini gagal mengampuni temannya, saudara. Karena dia nggak tahu betapa besarnya hutang dia sama sang raja. Nggak tahu diuntung orang ini, saudara. Ya, dia utangnya tahu nggak berapa, saudara. Nah, kita lihat dulu utang temennya sama dia. Utang temennya cuma 100 dinar. 100 dinar itu upah kerja 100 hari. Taruhlah kalau upah kerja sehari itu 200.000. Berarti dia kira-kira utang 20 juta sama temennya, saudara. Dia nggak mau ampuni, saudara. Dia nggak mau, ya. Dia nggak mau lepaskan utang itu, saudara. Sedangkan utang dia sama raja berapa? 10.000 talenta. Nah, saudara pernah dengar nggak berapa 10.000 talenta itu? Saudara mau tahu? Nah, ini dia. Ya, 10.000 talenta adalah upah kerja 60 juta hari. Berapa saudara? 60 juta hari. Berapa itu 60 juta hari? Kalau dikalikan, dibagi dengan tahun, saudara, ya itu 164.383 tahun. Wow, itu artinya kalau saudara mau bayar utang saudara, saudara hidup
kerja, mati bangkit lagi, hidup, kerja, mati bangkit, hidup, kerja, sampai berapa tahun? 164, ya, 383 tahun. Wow, ratusan ribu tahun baru bisa bayar utang saudara. Dengan perkataan lain, mustahil saudara bisa bayar utang saudara. Nah, saudara, utang kita sama Tuhan mustahil kita bayar, saudara. Nah, kita mustahil bayar itu. Makanya Yesus yang bayar di kayu salib, saudara. Dia mati di kayu salib buat kita, saudara. Dia bayar hutang kita yang tidak mampu kita bayar, saudara. Itulah tanda kasihnya kepada kita. Dia mengampuni banyak sekali dosa kita, saudara. Berapa dosa, saudara? Enggak terhitung banyaknya. Ya, Daud bilang, dosaku sebanyak jumlah rambutku. Wow, ya. Kalau ini ya rambut yang lebat lah ya, saudara. Ya, dosanya Daud, dia bilang sebanyak rambutnya, saudara. Begitu banyaknya, saudara. Berapa banyak utang dosa kita sama Tuhan. Tuhan gak pernah perhitungkan, saudara. Tuhan gak pernah ingat-ingat dosa kita lagi. Dia ampuni semua dosa kita, saudara. Tapi teman kita berbuat salah sama kita. Cuman sedikit, saudara. Gak seberapa. Tapi kita cekek lehernya, saudara. Kita bilang, kamu bayar, kamu. Ya, kamu harus bayar. Nggak bisa. Saya nggak bisa ampuni kamu. Nah, saudara, kalau kita kayak gitu, saudara. Tuhan bilang, kamu mau main hitung-hitungan? Oke, baik. Kalau gitu, ya, aku masukkan kamu ke penjara. Saudara, nah, kita akan disiksa oleh algojo. Kamu mau main hitung-hitungan, kata Tuhan. Ayo, ya udah, main hitungan. Saudara, makanya orang yang nggak mau mengampuni orang lain, dia disiksa algojo, saudara. Algojo apa, saudaraku? Ya, makanya banyak orang karena kepahitan itu kan nggak mau mengampuni, saudara. Nggak mau mengampuni orang, kepahitan disimpan terus kena algojo. Sakit itu berupa algojo, saudara. Orang yang kepahitan, simpan kepahitan, kena stroke. Nah, itu algojo, saudara. Kena penyakit jantung, kena apalagi, saudaraku, ya, penyakit darah tinggi, kena apalagi stres, saudaraku, kena lagi, saudaraku, kanker. Nah, itu seringkali adalah algojo dalam hidup kita. Banyak orang karena, saudaraku, hidupnya kepahitan terus, banyak siksaan yang dia terima. Saudara, jangan mau kita disiksa oleh algojo. Mari kita datang kepada salib Kristus, saudara. Datang kepada salib Kristus. Nah, satu ayat yang terakhir sebelum kita akhiri, saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat 11 katakan. Demikian firman Tuhan. Next, saudaraku, yang terakhir 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Boleh disediakan PowerPoint yang terakhir. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Nah, dikatakan dalam ayat 10 di sini, saudara. Inilah kasih itu. Ya. Nah, kasih dimulai dengan definisi ini. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, jadi kata kasih, ya, boleh saudara PowerPoint-nya disiapkan untuk PowerPoint yang terakhir. Ya, next. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kalau saudara mau kasih, saudara tidak dingin di akhir zaman, ya, saudara tetap terpelihara dalam kasih, saudara mau terus punya kasih yang mula-mula,
praktekkan ini, saudara. Renungkan apa itu kasih. Ayat ini bilang, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan. Ya, kasih nggak bisa dimulai dari kita. Karena kita pada prinsipnya nggak mengasihi Allah. Nggak. Kita nggak mengasihi sesama. Tapi kalau saudara mau memelihara diri saudara dalam kasih, mulai dengan ini, saudara. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Mulai dari situ. Allah yang telah mengasihi kita. Nah, bagaimana Allah mengasihi kita? Nah, dan yang telah memberikan kita sebuah mobil, betul? Ngantuk ini yang bilang amin. Ya, yang telah menyembuhkan kita, amin. Ngantuk lagi, bilang amin. Ya, saudara, bukan. Ya, bagaimana Allah telah mengasihi kita? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah tanda kasih Allah. Allah mengasihi saudara, tandanya apa? Dia mengampuni semua dosa saudara. Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia mengampuni semua dosa saudara. Itulah dasarnya dia mengasihi saudara. Nah, kita mesti renungkan ini. Ya, utang saya kepada Tuhan begitu besar. Saya nggak mungkin bisa bayar. Ya, itu sebabnya saya harus bersyukur. Tuhan, terima kasih Engkau begitu mengasihi aku, Tuhan. Sehingga Engkau mengampuni banyak dosaku, Tuhan. Engkau menutupi banyak dosaku, Tuhan. Nah, lalu ayat 11, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, nah kalau kita sadar betapa besarnya Allah mengasihi kita, sedemikian mengasihi kita, sehingga dia mengampuni semua dosa kita, sehingga dia membayar harga untuk semua dosa kita, dia menutupi semua dosa kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau saudara udah terus-menerus merenungkan betapa besarnya kasih Allah kepada saudara, barulah saudara bisa saling mengasihi. Nah, inilah yang kita mesti hidupi di akhir zaman. Banyak renungkan ya salib Kristus, saudara. Karena kalau saudara renungkan ini, kasih mula-mula saudara tidak akan hilang. Kasih mula-mula saudara. Saudara akan makin mengasihi Allah dan makin saling mengasihi. Nah, itu yang kita mesti praktekkan di akhir zaman supaya kita tidak menjadi dingin kasihnya. Nah, saudara, supaya kita tidak murtad, mari kita terus praktekkan sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Baik saudara, karena waktu itu yang saya mau sampaikan. Nanti minggu depan kita lanjut lagi membahas poin yang ketiga. Apa kuncinya kita menghadapi masa sukar di akhir zaman? Tuhan memberkati saudara. Baik, saya harus ada di mesbah doa yang lain lagi. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.